Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu cerita penuh hikmah yang tercantum dalam Al-Quran. Kisah ini mengajarkan tentang kesabaran, pengampunan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian kehidupan. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada bangsa Assyria, Ninawa, Irak. Nabi Yunus harus menempuh jarak yang jauh dari Palestina hingga ke Irak untuk berdakwah. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria yang berada di Ninawa tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Nabi Yunus alaihissalam dianggap sebagai pendatang yang mengaku-aku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghina Nabi Yunus. Tahun demi tahun berlalu, namun keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni bernama Tanuh dan Rubil. Melihat kaum Ninawa tidak pernah berubah, Nabi Yunus marah, kecewa, dan putus asa sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum pergi, Nabi Yunus menyampaikan soal azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada mereka. Nabi Yunus kemudian mendatangi sebuah kapal di pelabuhan dan meminta izin kepada sang nakhoda untuk dapat menumpang di kapalnya. Nakhoda kapal pun mengizinkan Nabi Yunus untuk menaiki kapalnya, meski ia tahu bahwa kapalnya tersebut sudah kelebihan muatan. Setelah berlayar, tepatnya sedang berada di tengah laut, cuaca mendadak berganti. Jika sebelum berangkat terlihat cerah, kini langit menjadi gelap disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi. Kapal pun menjadi oleng, hingga akhirnya sang nakhoda kapal meminta para penumpang membuang barang mereka ke tengah laut dengan harapan beban kapal berkurang dan kapal kembali stabil. Sayangnya, hal tersebut belum membuat kapal menjadi stabil dan membuat nakhoda mengambil keputusan lain, yakni mengundi nama penumpang untuk dikeluarkan dari kapal. Nama Nabi Yunus pun termasuk ke dalam undian tersebut. Beberapa kali diundi, nama Nabi Yunus selalu keluar menjadi orang yang harus dikeluarkan dari kapal. Nabi Yunus tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan seekor ikan besar yang disebutkan adalah paus untuk menelan Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang ditelan paus ini tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139-144. Nabi Yunus mengira dirinya telah meninggal dunia karena keadaan yang begitu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya bahwa Nabi Yunus saat ini sedang berada di dalam perut paus. Setelahnya, dari dalam perut paus, Nabi Yunus mendengar para makhluk laut bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus pun tersadar atas kesalahannya. Ia sadar bahwa dirinya salah telah meninggalkan kaumnya begitu saja. Nabi Yunus pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya atas perbuatannya yang tercela, yakni meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan terdampar di daratan yang tandus. Allah menumbuhkan tanaman labu untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu, bangsa Assyria di Ninawa ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perkataan Nabi Yunus sebelum sang Nabi meninggalkan kaumnya tersebut. Angin kencang dan petir memporak-porandakan desa kaum Ninawa tersebut. Mereka bahkan mencari Nabi Yunus, namun tidak ketemu karena Nabi Yunus kala itu sudah pergi meninggalkan mereka.
Bangsa Assyria pun tersadar dan akhirnya mereka melakukan taubat serta bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesungguhan serta kejujuran bangsa Assyria, Allah Subhanahu wa taala pun menghentikan azabnya. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan Allah dalam surah Yunus ayat 98. Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntun kembali Nabi Yunus kepada kaumnya. Bangsa Assyria pun bersukacita atas kembalinya Nabi Yunus kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kenikmatan hidup untuk Nabi Yunus dan kaumnya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam memberikan banyak pelajaran berharga. Kita diajarkan untuk sabar dalam menjalankan kebaikan, tidak mengambil keputusan saat sedang marah, dan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, atau sekadar menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga semangat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih.